bahkan di dunia medsos saat ini sangat ramai sekali apa yang diperebutkan dari salah benar sebenarnya. Karena pertarungan benar dan salah hanya mengakibatkan, hanya menghasilkan penderitaan dan kekecewaan. Bagaimana mungkin kita di posisi benar bisa berbahagia dengan menyalahkan orang lain? Bagaimana mungkin? Di mana kemanusiaan kita? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uliqa wal khadimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Selamat malam untuk sahabat-sahabat dan saudara-saudara Maksa Tawa. Mudah-mudahan malam ini dalam keadaan, saat ini dalam keadaan sehat dan berbahagia. Dan selalu dapat bersyukur dengan nikmat-nikmat Tuhan Yang Maha Esa. Akhir-akhir ini saya sering merenung. Karena akhir-akhir ini di medsos, bahkan di lingkungan sekitar saya, sering terjadi salah benar. Selalu memperebutkan, selalu berlomba-lomba untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Bahkan di dunia medsos saat ini sangat ramai sekali apa yang diperebutkan dari salah benar sebenarnya. Apa? Hingga dalam permenungan saya, apakah tidak memang selumrahnya dunia ini memang istilahnya ada salah ada benar? Bukankah itu sudah terjadi pada orang-orang yang sudah mendahului kita dan orang-orang terdahulu? Saya merasakan di lingkungan sekitar saya selalu memperlukan saya yang benar, saya yang salah, dimanapun. Hal itu memicu pribadi saya untuk merenung. Kenapa? Apa yang sebenarnya diperebutkan orang-orang itu sebenarnya apa? Kalau kita memperebutkan kebenaran, siapa sebenarnya yang mau disalahkan? Kalau kita yang disalahkan, pasti kita akan melakukan berbagai alasan, berbagai cara untuk membenarkan dari salah hingga diakui kebenarannya. Sampai kapanpun, kalau kita terus-menerus bertarung benar dan salah, nggak akan tuntas, nggak akan selesai. Karena pertarungan benar dan salah hanya mengakibatkan, hanya menghasilkan penderitaan dan kekecewaan. Bagaimana mungkin kita di posisi benar bisa berbahagia dengan menyalahkan orang lain? Bagaimana mungkin? Di mana kemanusiaan kita? Bagaimana mungkin saya merasa benar dan sahabat-sahabat salah? Atau sebaliknya, sahabat-sahabat yang benar, saya yang salah?
situasi seperti apa? Coba kita renungkan sedikit saja. Coba kita renungkan. Ketika kita memperoleh kemenangan dengan merasa benar, pasti kita mengalahkan seseorang dengan hadiah merasakan kekalahan. Apakah kita manusia dihadirkan di bumi ini hanya untuk memperebutkan benar dan salah, yang pada akhirnya terjadi perang di mana-mana, terjadi perselisihan di mana-mana? Padahal setiap orang yang memperebutkan benar dan salah dalam keberagamaan, dalam bernegara, dalam berspiritual, selalu memperebutkan saya yang benar, saya yang benar. Terus apa hasilnya? Terus apa? Jika membuat kemenangan kita dengan merasa paling benar, mengakibatkan kekacauan, peperangan di mana-mana. Dan itu terjadi. Perang tidak usai di Timur Tengah, di Eropa, bahkan di negara kita sendiri di Papua. Itu kan hanya memperebutkan benar dan salah. Yang pada akhirnya kita melupakan kemanusiaan kita. Melupakan kita sebagai manusia. Karena bersikukuh ingin diakui kebenarannya. Apakah ada tempat selain benar dan salah? Ya, ada tempat. Dalam permenungan saya menemukan ada tempat yang melampaui benar dan salah, yaitu bijaksana. Karena hanya kita berpegang atau sampai di tempat itu yang namanya bijaksana, kita tidak akan berperang dengan memperebutkan salah benar. Yaitu kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan bisa menerima dengan sepenuhnya benar salah itu adalah sebuah keadaan yang memang harus terjadi di dunia ini. Bukan berarti dengan kebijaksanaan kita tidak melakukan kebenaran. Kebenaran dengan benar berbeda. Karena kebenaran itu apa adanya. Tapi benar, salah, itu adalah ego diri kita sendiri. Tapi kebijaksanaan mengajarkan kita kebenaran yang apa adanya. Bukan salah benar versi ego kita. Karena ego hanya mempunyai alat salah dan benar. Tapi kita sebagai manusia, dengan kesadaran kemanusiaan kita untuk memuliakan sesama manusia, disitulah kebijaksanaan. Ternyata kalau kita semua sudah mau dan mau belajar melampaui benar salah, pasti kita akan menemukan kebijaksanaan.
Karena hanya dengan kebijaksanaan kita bisa menghargai kemanusiaan. Kita bisa menempatkan benar dan salah pada tempatnya. Bukan karena ego kepentingan kita, ego golongan kita. Bukan karena ego keagamaan kita, ras, suku, bangsa kita. Yang pada akhirnya kalau kita terus diperbudak oleh ego kita, kalau tidak diimbangi dengan kebijaksanaan, maka kita hanya menciptakan penderitaan. Kita akan menciptakan anak yang kehilangan ayahnya, seorang istri kehilangan suaminya, seorang ibu kehilangan anaknya, karena peperangan. Tidak ada peperangan kalau tidak memperebutkan benar dan salah. Karena kedamaian hanya bisa ditempuh dengan kebijaksanaan, bukan peperangan, bukan benar salah. Di dunia ini tidak perlu banyak orang yang bijaksana. Cukup satu orang bijaksana, pasti akan bisa mengayomi 1000 orang yang memperebutkan benar dan salah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat adalah orang bijaksana itu, yang bisa menyebarkan kebijaksanaan di sekeliling sahabat-sahabat dengan melampaui benar dan salah. Kita akan sampai pada titik kita sebagai manusia yang diutus untuk kedamaian dunia ini, yang diutus untuk mengatur alam semesta ini. Bukan ego kepentingan kita dengan memperalat benar dan salah. Mulailah kita berpegang pada kebenaran, karena kebenaran adalah alat kebijaksanaan, yang berarti kita sudah bisa menjadi manusia. Karena tidak ada kebenaran tanpa berjodoh dengan kesalahan. Tidak ada. Dunia ini bisa berjalan karena ada benar dan salah. Kalau kita ingin memisahkan, berarti kita ingin menghancurkan dunia ini. Mudah-mudahan ini menjadi renungan untuk kita semua. Untuk saya pribadi. Hanya dengan kebijaksanaan kita bisa menghapuskan penderitaan di dunia ini. Gak harus semua, minimal untuk negara kita tercinta. Semoga kita diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa, dianugerahi kebijaksanaan yang memperjuangkan kebenaran, bukan benar salah lagi. Dengan semangat pada bulan Agustus ini adalah semangat memerdekakan diri kita. Karena pendahulu-pendahulu kita telah memerdekakan negara ini, negeri tercinta kita ini. Tapi kita sebagai penerusnya, mulailah merdeka dari perbudakan benar dan salah menjadi pembela kebenaran. Minimal untuk diri kita sendiri. Dan kita perluas ke negara tercinta kita ini. Merdeka, merdeka, dan tetap merdeka selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.